Dan janganlah kalian membentak-bentak orang tua. Membentak-bentak dengan nada suara yang keras adalah suatu cara untuk memberikan pelajaran pada orang yang dianggap berbuat kesalahan, supaya kesalahan itu tidaklah diulang kembali. Maksud dari membentak-bentak atau melontarkan kata-kata dengan nada suara yang keras adalah untuk menakut-nakuti dan meluruskan kesalahan bila yang bersalah itu lebih muda dalam umur dan statusnya. Contoh orang tua pada anak, guru pada murid, majikan kepada guru, atas kepada bawahannya, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, mencintai, dicintai walaupun sering disakiti, dan sehat, iman dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di insyaallah mulia ini. Kedua kalinya, tak lupa kita aturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, minazulumatil nur Islam. Tiga kalinya saya akan menyampaikan pidato yang berjudul durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada ibu atau orang tua diantaranya tidak mematuhi perintahnya, mengabaikannya, menyakiti, meremehkan, memandang dengan pandangan yang hina, mengucapkan kata-kata kotor atau kasar di lain sebagainya. Sebagai seorang anak dilarang mengucapkan kata atau atau hus. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Islam sangat membenci akan perbuatan atau sikap durhaka kepada orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam para anak-anak yang durhaka kepada orang tua dengan siksaan yang sangat memilukan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 18 yang artinya, mereka itulah yang telah kasih ketetapan azab atau mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Adapun contoh dari seorang anak yang durhaka kepada orang tua adalah putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an. Suatu banjir telah mulai datang dan berlayar membawa mereka menembus gelombang yang bagaikan gunung. Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya seraya berkata, wahai anakku, naiklah ke atas kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Kan'an berpikir bahwa kapal buatan ayahnya tidak mungkin bisa menyelamatkan dari amukan gelombang yang sangat besar. Maka dia menjawab akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melihara aku dari air bah. Dengan ucapan Kan'an, Nabi Nuh sekali lagi mengingatkan kepada anaknya, tidak ada yang perlindungan hari dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang. An pun tetap pada berdirinya. Dia telah mengikuti alur logika yang gelombang besar pun jadi memisahkan antara sang anak dengan ayahnya, sehingga ia lebih suka hidup bersama orang-orang kafir dan tinggal ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata kasar dengan orang tua, berkata dengan perkataan yang sangat kasar
Perkataan yang kasar adalah termasuk durhaka kepada orang tua. Mengenal hal ini Hasan pernah berkata, sekalipun ada kata yang lebih halus daripada dilarang untuk mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan orang tua. Orang-orang yang berhadapan mencari tanda ia bertutur kata dengan perkataan yang halus. Dengan bertutur kata yang halus telah menunjukkan bahwa tersebut mempunyai budi pengerti yang baik dan tahu sopan santun dan berjiwa halus. Seorang anak harus menunjukkan kehalusan budi pengerti terhadap orang tuanya. Apabila anak mengeluarkan atau menggunakan bahasa kasar pada orang tuanya, maka itu berarti ia memiliki akhlak dan jiwa yang rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan kepada mereka perkataan yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas jelaskan tentang hak orang tua kepada anaknya. Hak itu misalnya hak untuk diberi tutur kata yang mengangkat martabat dan harga dirinya, sehingga kedudukannya sebagai orang tua benar-benar tercermin secara nyata dan perilaku anak di hadapannya. Ucapan yang penuh penghargaan dan pengalaman orang yang tua menunjukkan Tuhan akhlak anak dan kesadaran yang tinggi terhadap mulia kedudukan orang tua di hadapannya. Dan janganlah kalian membentak-bentak orang tua. Membentak-bentak dengan nada suara yang keras adalah suatu cara untuk memberikan penilaian pada orang yang dianggap berbuat kesalahan, supaya kesalahan itu tidaklah diulang kembali. Maksud dari membentak-bentak atau melontarkan kata-kata dengan nada suara yang keras adalah untuk menakut-nakuti dan meluruskan kesalahan bila yang bersalah itu lebih muda dalam umur dan statusnya. Contoh orang tua pada anak, guru pada murid, majikan kepada guru, atas kepada bawahannya, dan lain-lain. Apabila terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak membentak-bentak orang tuanya atau seorang bawahan membentak-bentak majikannya, maka itu adalah kesalahan yang sangat besar, dan perbuatan ini termasuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab membentak-bentak adalah merupakan suatu pelampiasan kemarahan atau hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang muda pada orang yang lebih tua. Islam melarang kepada manusia supaya jangan berbicara dengan suara yang tinggi terhadap sesamanya. Allah Subhanahu wa taala juga melarang kepada para sahabat untuk tidak berbicara dengan keras terhadap kekasihnya, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan janganlah kalian membelakangi orang tua kalian. Membelakangi itu sama artinya dengan membuang muka dari orang yang ditemuinya. Tindakan orang yang semacam ini tidak pernah akan diterima di dalam pergaulan yang beradab di tengah masyarakat. Ajaran agama Islam telah melarang pada seorang membuang muka ketika bertemu dengan orang lain, bapak itu kafir atau muslim, apalagi seorang anak dengan orang tuanya sendiri. Apabila seorang telah melakukan kesalahan, yaitu membelakangi orang tuanya, maka sudah tentu ia dibenci oleh agama dan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhadapan dengan orang tuanya, anak diperintahkan untuk menundukkan diri dari berbicara dengan suara rendah. Dengan demikian, maka membelakangi orang tua ketika bertemu adalah menyalahi perintah ini. Padahal menyalahi perintah agama merupakan suatu dosa. Berjalan mendahului atau di muka orang tua juga termasuk membelakangi orang tua dan perbuatan dilarang oleh agama. Hal ini disesuaikan dengan hadis yang mengatakan, barang siapa yang berjalan di
di muka ayahnya, sungguh ia telah durhaka padat. Kecuali bila dia berjalan lalu membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Dan janganlah kalian memukul orang tua. Membenci orang tua sangat dilarang, apalagi sampai memukul mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka dan memberikan siksaan yang pedih kepada siapa saja yang melakukannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bahki yang bersumber dari Anas bin Malik, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ada 6 golongan manusia yang di hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibersihkan dan tidak dikumpulkan dengan umat-umat manusia lainnya. Mereka dimasukkan ke dalam neraka paling awal kecuali bertaubat, maka berkenan memberikan ampunan adapun 6 golongan tersebut. Golongan 6 tersebut adalah sebagai berikut: orang yang mengeluarkan sperma dengan tangannya, orang yang melakukan homo, orang yang suka minum minuman keras, orang-orang yang memukul kedua orang tua hingga keduanya berteriak meminta tolong, orang-orang yang membuat keributan tetangga hingga mereka melaknat, orang-orang yang berzina dengan istri tetangga. Apabila seorang anak sudah terlanjur melakukan kesalahan tersebut, maka segera meminta maaf dan menjelaskan atas sebab khalifahnya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Sedangkan bagi orang tua yang mendapat anaknya melakukan kedurhakaan itu meminta maaf, maka bukanlah itu maaf untuknya, dan berilah pengertian kepadanya dan didiklah ia dengan akhlak Islam, karena sudah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Dan janganlah kalian duduk mendahului lebih tinggi dari orang tua. Sebuah keterangan dari Abu Gas dan Dabi sungguhnya dia keluar dan berjalan di atas tanah yang tidak berpasir, sedangkan ayah di belakangnya. Kemudian Abu Hurairah menjumpainya dan berkata, siapakah yang berjalan di belakangmu? Aku menjawab, ayahku. Abu Hurairah berkata, kamu tidak benar dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan berjalan di muka orang tuamu, tapi berjalanlah di sampingnya atau di belakangnya. Janganlah diizinkan seorang lewat di antara kamu dan dia. Jangan mengambil tulang yang dilihat oleh ayahmu. Jangan duduk sehingga diduduk dan jangan tidur sehingga ditidur. Hadis di atas menjelaskan bahwa sebagai seorang anak tidak boleh mendahului segala sesuatu sebelum orang tua, misalnya berjalan, makan, duduk, dan tidur. Mereka berkata, aku membaca kitab dan di dalam kitab itu salah tertulis, tidak layak bagi seorang anak berjalan di muka keduanya, tidak berbicara bila mereka datang, dan tidak berjalan di arah kanan atau kirinya, kecuali bila mereka memanggilnya lalu mengabulkan panggilan mereka, atau mereka memerintahkan sesuatu kepadanya dan dia menaati, dan hendaklah berjalan di belakang mereka seperti orang budak yang hina. Janganlah kalian tidak mengakui orang tua kalian. Tidak mengakui orang tua adalah termasuk durhaka terhadap mereka. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi mempunyai beberapa hamba yang tidak diajak bicara pada hari kiamat, tidak dibersihkan dosa dan tidak dilihat dengan penuh rahmatnya. Dikatakan, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang yang tidak mengakui kedua orang tuanya dan membenci mereka, orang yang tidak mengakui anaknya, dan seorang laki-laki yang diberi nikmat oleh suatu kaum tapi ingkar kepada mereka seraya melepaskan diri dari mereka. Seorang anak menolak
laki-laki yang meniteskan dirinya sebagai ayahnya, maka berarti telah mengingkari nasab. Begitu pula seorang laki-laki yang tidak mengakui anak yang lahir dari rahim istrinya sebagai anaknya, maka berarti dia telah mengingkari nasab. Anak yang tidak mengakui bapak ibunya sebagai orang tua kandungnya sendiri atau menjadikan orang lain sebagai orang tuanya karena alasan-alasan tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancam dan mengutuk orang tersebut sebagaimana telah dalam hadis berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang mengaku lain saya mengakukan kepada orang akan mendapat dari Allah Subhanahu malaikat manusia pada hari keempat. Allah akan menerima baik wajib atau benar dan maha dan kesalahan daya kesalahan dan salah dimakan kebenaran kebenaran. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam.